Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di Malam Terang Lilin Gereja Reformasi Indonesia. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Lonceng akan didatangkan 7 kali dan kita akan mengikuti prosesi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah malam terang lilin hari ini. Kita mengambil waktu teduh di hadapannya. Berbahagialah engkau yang dipanggil beribadah kepada Tuhan, Allah pencipta, penebus dan pemelihara, yang penuh cinta kasih, rela dari surga turun ke dunia. Arahkan hati dan pikiranmu kepadanya. Puji dan muliakan Dia dengan sepenuh jiwa dan ragamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, Engkaulah sumber segala sesuatu dan untuk Engkaulah kami hidup. Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan segala sesuatu, karena Engkaulah kami hidup. Roh Kudus, yang menghidupkan segala ciptaan dan yang telah mencurahkan kasih Allah di dalam setiap hati kita semua. Terpuji-pujilah Engkau Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dalam cinta kasih-Mu, kami meletakkan dasar, tujuan, serta pengharapan ibadah kudus, ibadah malam terang lilin Gereja Reformasi Indonesia di Minggu sore hari ini. Namun sejujurnya tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mengaku segala kesalahan kami. Kami sering lalai, tidak taat setia. Kami tidak mengasihi saudara, sesama, bahkan mengasihi Engkau. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, ampunilah dosa, pelanggaran, kesalahan kami ini, baik di dalam hati, pikiran, perasaan mau kehendak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kami memohon dalam doa ini, perkenankan layakan kami, anak-anakmu yang turut mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Para penatua, worship leader, singer, pemain musik, paduan suara jemaat GRI, dan anak-anak sekolah minggu yang turut mengambil bagian. Dan juga kami jemaatmu dalam relasi berbagi kasih di antara kami. Kiranya semua ini dapat memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu, ya Bapa, terimalah doa kami ini. Layakan kami di hadapan-Mu. Secara khusus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Peter Spin, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam tema Ibu Tuhanku. Berdasarkan dan terinspirasi oleh firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1, ketika Elisabeth, istri dari Imam Zakaria, berkata dengan penuh Roh Kudus,
Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Biarlah Roh Kudus melengkapi dan menyempurnakan hamba-Mu ini dari apa yang telah Ia persiapkan, agar kami diberi pencerahan untuk memaknai firman Tuhan seturut kehendak-Mu, terlebih kami melakukannya dalam hidup kami. Akhirnya kami siap sedia memulai ibadah kudus, ibadah malam terang lilin ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Setiap kita katakan, amin. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah terambil dari Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai keempat. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Lilin melambangkan bercahayanya terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan. Lilin juga menyatakan pengorbanan demi manfaat pihak lain. Betapa lilin bukan hanya terang, tetapi juga panas dan melelehkan dirinya supaya pihak lain mendapatkan manfaat darinya. Karena itu Natal mengingatkan kita bukan sekadar sukacita, namun juga ada pengorbanan besar ketika Tuhan Sang Pencipta turun ke dunia ini membatasi dirinya. Para penatua diminta maju ke depan. Natal hampir selalu diasosiasikan dengan kegembiraan. Betapa tidak? Karena pada satu masa Tuhan pernah berinkarnasi menjadi manusia. Namun di dalam rentetan peristiwa Natal, ada hal-hal yang penuh dengan kemustahilan. Ada seorang gadis desa yang sederhana, yang masih perawan, dipilih oleh Tuhan, dipakai rahimnya, dan ditunjuk menjadi seorang ibu dari Tuhan, ibu dari Mesias. Di dalamnya ada risiko yang besar yang harus dihadapi seorang Maria. Namun dia memilih
untuk taat. Karena untuk menjadi pelaku firman, ada harga yang harus dibayar. Saudaraku, maukah engkau membayar harga demi melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupmu? Kemustahilan lain ada di dalam peristiwa ketika Yusuf dan Maria sudah menikah. Namun Yusuf dan Maria tidak seperti layaknya hubungan suami istri lainnya. Mereka tidak bersetubuh, padahal mereka berhak untuk melakukannya di dalam pernikahan yang diperintahkan dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, kedua mempelai rela mengekang keinginannya, meletakkan hak-haknya demi tujuan yang lebih tinggi, demi tujuan yang lebih mulia, agar Sang Putra Natal, Kristus, dilahirkan tanpa ada benih yang dipengaruhi oleh dosa Adam dan Hawa, manusia pertama yang jatuh di dalam dosa. Sungguh, untuk melakukan kehendak Tuhan, ada kalanya kita harus meletakkan hak kita dan memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maukah kita meletakkan hak-hak kita dan mendahulukan, memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Orang Majus yang bukan orang percaya dipakai oleh Tuhan di dalam satu skenario ilahi untuk menyelamatkan dunia ini. Bagaimana mereka di dalam ketidaktahuannya akan firman Tuhan, tetapi Tuhan memakai tanda-tanda alam untuk menyatakan kehendaknya, sehingga para Majus datang dari jauh memberikan persembahan kepada Tuhan, melakukan perjalanan yang panjang sampai menemukan Sang Raja Kekal, Mesias, Yesus, Sang Putra Natal. Maukah kita, saudara dan saya, juga menjalani setiap proses yang Tuhan mau untuk sampai kepada tujuan? Dan ketika tiba berjumpa dengan Tuhan, bukan sekadar mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tetapi bahkan memberi persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan bagi kita, maukah kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang hidup, yang kudus, yang sempurna? Biarlah di momen perenungan Natal ini kita boleh sungguh-sungguh mendapatkan pencerahan dan pengertian melalui kebenaran firman Tuhan. Lilin akan dinyalakan melalui para penatua kepada setiap jemaat.
Marilah jemaat kita mengangkat pujian. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia. Biarlah setiap lilin yang menyala menjadi simbol bagi setiap kita, agar hidup kita terus memancarkan cahaya Kristus, agar berita Natal walaupun penuh dengan kemustahilan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan biarlah berita Natal ini kita teruskan kepada banyak orang yang rindu mendengarkan, kepada dunia yang membutuhkan pengharapan. Teruslah bercahaya sebagaimana Kristus bercahaya di dalam hidup kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, hai bintang indah Bethlehem, biarlah kiranya sinarmu selalu bawa harapan dan damai. Penatua bisa hadap Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di 1000 lilin nyalakan. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatanmu kirimkan bagi kami yang dulu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang kehangatan kasih Tuhan. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan, saat Engkau datang ke dunia dan meninggalkan surga mulia, menjadi sama dengan manusia di dalam derita dan sengsara. Meski Kau sang pemilik hidup, namun tak ada yang menyambut-Mu. Meski Kau yang berkuasa, namun tak ada yang menyapa. Kau taburkan kasih sayang melalui kelahiran-Mu di kandang. Kau berikan hati yang suci dalam ketulusan yang sejati. Kini kami merasakan kelembutan kasih-Mu melalui kelahiran-Mu. Kini kami rela setia
mengikutimu selamanya. The very wrong rejoices
ada waktu padanya, karena ia tak berwaktu. Namun ia yang tak berwaktu telah membatasi dirinya oleh waktu. Dalam kesunyian malam itu, waktunya mulai dihitung. Ketika tangisannya yang pertama menggema dari dekapan sang bunda, mendetakkan waktunya yang pertama di bumi. The first Noel, the angel did say, "Born is the King of Israel." menjadi puisi alam raya. Hiruk pikuk, pekik sorak, hura-hura, apalagi cuma gegap gempita. Agaknya sudah tidak lagi diperlukan. Mohon jangan gaduh. Sang bayi penebus masih tertidur nyenyak dalam dekapan bunda terkasih. Semua ilalang
isi kandang adalah segala yang teduh dalam syukur dan simpuh. Di malam dingin yang menusuk tulang, di bawah cerlang cahaya bintang, dan kesederhanaan dari sebuah kandang, terbit untukmu secercah harap, mengusir gelap yang menyergap, membuka lagi hatimu yang gelap, sebuah kandang dan sebuah palungan, tempat tubuh mungil dibaringkan. hanya kawanan gembala yang menyadari kehadiran Sang Mesias. Tahukah kau, Dia datang untukmu? Tahukah kau, Dia lahir untukmu. Dia mau hapus semua ratapanmu. Dia mau hapus semua gelapmu Dan memberi harapan baru untukmu. Melihat kau
telah Aku siapkan untukmu tempatmu berbaring di balut cinta. Telah Aku siapkan untukmu nyanyian pujian penuh sukacita. Selamat datang Yesus. Telah Kunantikan kedatanganmu dengan penuh harap dan iman. Kusampaikan sampai ke ujung bumi, Juru Selamatku telah datang. Haleluya, muliakanlah Tuhan. Kita mau katakan, sambutlah Yesus, tinggikanlah Yesus. Karena Dialah Sang Raja, Yesus Tuhan, Juru Selamat penebus kita.
Bapa kami yang di surga, terimalah ucapan syukur kami, terimalah ungkapan sembah kami kepada Kristus Sang Raja. Kiranya Tuhan menyegarkan jiwa kami dengan pengertian firman-Mu, sehingga sekali lagi iman kami diteguhkan, jiwa kami disegarkan, dan kerohanian kami dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus memberikan kami pengertian tentang Natal melalui pengertian Ibu Tuhanku ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur Tuhan memberikan anugerah besar untuk kita bisa mengadakan ibadah yang unik hari ini ya. Puji-pujian dirangkai dari depan hingga saat kita akan mendengar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak kita melihat satu nas yang penting untuk kita perhatikan ya. Nah, nas ini berasal dari Lukas pasal pertama. Lukas pasal pertama, saya mengajak kita memperhatikan ayat 39 sampai 45 ya. Saya akan membacakan ayat 39, kemudian Bapak Ibu ayat 40, demikian seterusnya ya. Beberapa hari kemudian, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di Yehuda bersama. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Saya akan bacakan ayat terakhir. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Tahun 2017 yang lalu ada peristiwa yang mungkin Anda pernah mendengarnya dan saya juga mungkin pernah menyampaikan. Di New York diadakan lelang lukisan Tuhan Yesus. Dan lukisan ini meskipun sudah dibahas dari tahun ke tahun, masih mempesona, masih mengagumkan. Karena waktu diadakan lelang di New York, angka itu naik dari ratusan miliar menjadi 1 triliun, 2 triliun. Tidak terbayang ada lukisan begitu mahal sampai harganya bisa bertriliun-triliun. Nah, ini adalah lukisan Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci hidup antara 1452 sampai 1519. Lukisan ini diduga dilukis pada tahun 1500. Nah, ternyata lukisan ini bertahan setelah dicermati, direnovasi sedikit, dilelang, dan harga akhirnya adalah 6,4 triliun. Ini angka yang menakjubkan, mengagetkan. Nah, saudara-saudara, saya pernah mengungkapkan hal ini, tetapi kenapa saya munculkan kembali? Angka 6,4 triliun sempat saya pikirkan lagi dalam beberapa hari ini. Ini bisa membangun sekolah Makedonia berapa banyak ya? Bisa ratusan di berbagai pedalaman ya. Ini hanya berwujud satu lukisan, tapi bisa 6,4 triliun. Nah, tidak ada yang bisa menyangkali bahwa tokoh Yesus Kristus adalah tokoh terhebat, sehingga lukisannya pun bisa berharga begitu mahal, begitu tinggi, dan membuat orang berdecak kagum. Nah, saudara, berkaitan lukisan ini, lalu orang terfikir lagi mengenai Kristus. Orang kemudian berpikir, siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa keluarganya. Jadi, orang-orang sekitarnya menjadi perbincangan dan menjadi orang yang dikenal juga. Nah, saudara, berkaitan dengan ini, maka topik hari ini mengenai Maria, Ibu Tuhanku, menjadi perhatian kita. Siapa Maria sehingga dia menjadi ibu dari Tuhan Yesus? Mengapa dia Elisabet di dalam nas ini? Bagaimana dialog mereka sehingga dia disebut Ibu Tuhanku? Dan bagaimana kita menyikapi
Maria ini seharusnya disikapi bagaimana? Karena ada orang yang menganggap dia sebagai dewi, sebagai seorang pengantara, dan sebagainya. Maka kita perlu memikirkan topik ini dengan baik, dan kiranya Natal lebih bermakna. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Lukas menjelaskan jawaban berbagai pertanyaan berkaitan Maria, ibu Tuhan Yesus, yang perlu kita hayati agar kita semakin mengagumi anugerah Allah. Yang pertama apa? Mari saya ajak kita melihat kembali dari Markus 1 ayat 39. Saya akan bacakan. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di Yehuda. Nah, saudara-saudara, ini pertanyaan kita. Siapa Maria ini? Saudara-saudara, pernah ada seorang Kristen berkata, saya yakin Yudas meskipun gantung diri, dia diselamatkan. Kaget sekali orang mendengar. Apa alasannya? Karena dia juga menulis satu surat di Alkitab. Wah, rupanya dia salah mengerti. Di Alkitab itu ada beberapa nama yang sama. Nah, Yudas ada beberapa. Nah, Yudas yang menulis di Alkitab bukan Yudas Iskariot, itu Yudas anak Yakobus, juga murid Tuhan Yesus. Demikian juga tentang Maria, itu ada beberapa. Sehingga mari kita pahami, Maria yang dimaksud di sini siapa? Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada beberapa Maria, seperti Maria Magdalena, yang pernah dirasuk setan, kemudian diusir setannya, dan dia kemudian merasa bersyukur disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia mengikut Tuhan Yesus. Ada Maria ibu Yakobus. Lalu ada lagi Maria ibu Yohanes Markus yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Lalu ada satu Maria, mungkin Anda juga ingat. Maria adik Marta, saudara Lazarus. Ada lagi Maria teman Paulus yang ditulis dalam kitab Roma. Nah, ini semua Maria yang berbeda dengan Maria ibu Tuhan Yesus. Jadi waktu kita baca Maria, mari kita tidak cepat-cepat, oh ini Maria ibu Tuhan Yesus. Ada berbagai Maria sehingga kita perlu cermat dan kita memahami. Nah, saudara-saudara, mari kita bayangkan Lukas mendengar hal ini. Lalu dia sebagai seorang yang berusaha meneliti, dia mendengar ada Maria. Pasti dia juga meneliti, Maria yang mana? Maka kemudian dia mewawancara. Di dalam pasal 1 disebutkan, aku menyelidiki dengan seksama, dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, lalu ditulis kepada Theophilus sahabatnya. Nah, saudara, di dalam penyelidikan Lukas, dia mencoba menelusuri Maria siapa? Kenapa dia dipilih menjadi ibu Tuhan Yesus? Nah, yang menarik saudara, dia telusuri silsilah. Ayah dari Yesus adalah Yusuf. Nah, ayah dari Maria itu siapa? Adalah Eli. Ayahnya Eli itu adalah Matat. Ayahnya Matat adalah Lewi. Nah, saudara, waktu saya baca silsilah ini hati saya kagum. Saya menelusuri itu baru sampai papanya papa saya. Nah, setelah itu opanya papa saya. Setelah itu saya tidak bisa menelusuri kembali. Nah, di dalam penelitian Lukas bisa menelusuri sampai beberapa generasi di atasnya. Malki, Yanai, Yusuf lagi, jadi ada nama Yusuf beberapa. Kemudian Matitia, di atasnya juga ada lagi. Lalu Simei, terus ditelusuri, tidak ada yang istimewa. Ini telusuri sampai ratusan tahun ke belakang, ditelusuri lagi. Ada Neri, Malki, Adi, kita tidak kenal semua ini semua, tetapi dicatat di kitab Lukas. Lalu tiba pada saat Eliezer, Yorim, Matat, ini mundur ratusan tahun ke belakang. Lukas berusaha meneliti siapa Maria ini. Lalu di sini ada sesuatu yang mengejutkan. Setelah Matata, ternyata ayah Matata adalah Natan. Nah, siapa ayah Natan? Ayah Natan adalah Daud. Nah, di sini kemudian Lukas sadar, Maria adalah keturunan Raja Daud. Nah, saudara, kemudian kita berpikir, apakah kemudian karena keturunan Raja Daud, Maria dipilih? Kita tentu bisa menduga, banyak Maria-Maria yang lain, banyak keturunan lain, kenapa Maria yang dipilih? Tetap suatu misteri. Nah, saudara, sehingga muncul pertanyaan semacam ini. Apakah Maria memiliki hidup suci sempurna, sehingga ya dipilih Allah untuk menjadi ibu Tuhan Yesus? Ini menjadi pertanyaan banyak orang. Jangan-jangan karena hidupnya suci. Jangan-jangan karena hidupnya kudus. Jangan-jangan karena hidupnya sempurna. Sehingga dia dipilih Allah untuk menjadi ibu Tuhan Yesus.
Jawabannya adalah sama sekali tidak. Dari mana kita tahu? Karena di dalam ayat-ayat berikutnya, Maria mengungkapkan tentang dirinya yang perlu juru selamat. Dan Tuhan Yesus pernah mengungkapkan dalam kitab Markus, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini adalah hati orang berdosa. Ini adalah hati setiap orang. Dan semua orang berdosa, tidak terkecuali Maria, kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang tidak memiliki hati semacam ini. Sehingga setiap orang sedalam-dalamnya hati pasti ada suatu kesadaran. Hidupku kotor, hidupku buruk, hidupku nista, hidupku cemar. Aku tidak layak, aku tidak pantas. Maria meskipun kita persepsikan seorang gadis yang luhur, dia memiliki kesadaran aku tidak layak. Di dalam ayat yang lain dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Setiap orang menyadari dosa, dia perlu solusi dari dosanya. Jikalau dia tidak ada solusi dari dosa, dia akan terus gelisah dan bingung bagaimana menyelesaikan dosa ini. Saudara, seorang profesor dari India pada waktu dia ceramah di Inggris, dia melihat orang-orang Kristen masuk Kristen, dia berkata, saya iri pada kalian. Kami cuma mahasiswa, Anda profesor, iri bagaimana? Kalian kalau berdosa, kalian bisa mengaku dosa, kalian bisa mengungkapkan dosa kepada Tuhan, lalu Tuhanmu menghapus, menyucikan, membereskan, dan hidupmu kembali pulih dan tenang lagi. Saya sebagai orang Hindu dari India, saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Ada perasaan bersalah, tetapi tidak tahu bagaimana membereskannya. Sehingga ketika Maria tahu bahwa dia sedang mengandung ibu Tuhannya, maka dia bersyukur. Dia sebagai seorang remaja Yahudi pasti pernah dididik bagaimana belajar kitab-kitab perjanjian lama. Sehingga dia salah satu yang menantikan kapan Mesias itu datang. Sehingga ketika dia sadar Mesias datang dan itu melalui hidup dia bersyukur karena ada juru selamat yang akan membereskan dosa-dosa dia, juga dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Nah saudara, perasaan bersyukur Maria ini muncul di dalam ungkapan lagunya. Nah mari kita coba telusuri. Di atas Daud ini siapa? Ada Isai, ada Obed, dan Obed ini anak dari Boas dan Rut. Ada perempuan-perempuan lain di dalam silsilah ini. Dan saudara kalau perhatikan, Rut ini kalau orang Yahudi tahu, mereka akan keki sekali. Ini orang kafir, bukan orang Yahudi. Kenapa dicatat di sini? Saudara, ada lagi Rahab. Bagi orang Yahudi, kami bangsa pilihan Tuhan. Kami keturunan Abraham. Kenapa untuk Mesias ini ada nama Rahab? Ini orang kafir juga, orang Kanaan. Bagi orang Yahudi, ini orang-orang yang tidak masuk hitungan. Dan saudara kalau telusuri ke atas lagi, ada Yehuda, ada Tamar. Tamar juga orang tidak masuk hitungan. Oh, Pak, mungkin ada satu faktor, ada Abraham. Nah, saudara, Abraham ini siapa? Kita akan kagum pada Abraham. Tetapi Abraham dulunya juga penyembah berhala di daerah Ur yang hidupnya juga tidak ada harapan kecuali Allah menjumpai dia, menampakkan diri dan membawa dia di dalam pengenalan akan Allah. Jadi saudara, waktu saya membaca silsilah ini saya terharu. Ini adalah daftar orang-orang tidak layak diperhitungkan. Kita tidak sempat mengupas bagaimana Tamar, Rahab, Rut. Orang-orang yang tidak masuk hitungan. Jadi ketika ditelusuri dan macam ini. Maria itu siapa? Kenapa harus Maria? Misteri. Kita tidak tahu jawaban persisnya. Tetapi kita menyadari seperti halnya tokoh-tokoh lain. Tuhan berdaulat, beranugerah menyatakan pilihannya kepada siapa dia berkehendak untuk melanjutkan bagaimana apa yang dijanjikan Tuhan. Nah saudara, dari saat Maria akan melahirkan sampai ke Daud itu bentangan 1000 tahun. Dari Daud sampai ke Abraham itu bentangan 1000 tahun lagi. Jadi Lukas sudah menelusuri ribuan tahun dan silsilah begitu panjang. Mengagumkan sekali. Nah saudara, inilah yang membuat kita menyadari. Mari kita melihat. Maria adalah gadis desa biasa. Melalui gadis biasa, desa biasa yang tidak diperhitungkan, Tuhan
bisa memakainya secara menakjubkan dan menjadi topik pembicaraan dan berkat bagi seluruh dunia. Jadi baru membaca silsilah ini saja hati kita sudah bersyukur. Karena kita adalah orang-orang biasa. Yang mungkin orang tidak memperhitungkan kita. Tetapi seperti halnya Tuhan mau bekerja melalui orang-orang biasa, Tuhan juga bisa bekerja melalui kita. Mari kita bersyukur untuk kenyataan ini. Siapa Maria? Gadis desa biasa. Dia keturunan Daud, tetapi Daud pun di dalam ayatnya Mazmur mengatakan, Tuhan siapakah aku ini? Aku seorang gembala yang sebenarnya tidak masuk nominasi untuk dilantik, diurapi. Tapi kemudian tanya, Isai masih ada kan anak mulanya? Ya ada tapi dia masih kecil, enggak usah lah. Coba panggil. Begitu dipanggil Tuhan gerakkan anak ini. Jadi sampai Daud pun yang kita kagumi sebagai raja, sebenarnya orang tidak masuk hitungan. Ini daftar orang-orang tidak masuk hitungan, cuma karena Yesusnya menjadi begitu banyak dibicarakan. Mereka kita anggap orang-orang mulia. Puji Tuhan bahwa Tuhan dalam anugerah yang besar berkenan memakainya. Mari kita melihat pertanyaan kedua. Saya akan bacakan 40 semacam ini. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Datang mengunjungi aku. Nah, saudara, pertanyaan kedua. Mengapa Maria mengunjungi Elisabet? Gustave Doré, seorang pelukis Perancis, menggambar semacam ini, saudara. Jadi Maria sedang berada di suatu tempat, malaikat menjumpai dan memberitahu dia. Diberkatilah engkau di antara segala perempuan. Dan kemudian Maria takjub karena diberitahukan bahwa dia akan hamil. Top of mind dari pikiran Maria adalah, wah, saya masih perawan. Dia tahu bahwa Mesias akan datang. Dia tahu nubuat tentang Mesias akan datang. Jadi yang terpikir adalah, saya masih perawan, bisakah? Dan kemudian Maria mendapat jawaban dari malaikat. Nah saudara, sekarang ketika kemudian malaikat itu pergi, coba Anda bayangkan, apa yang harus disampaikan Maria kepada papa mamanya? Papa, tadi ada malaikat. Ada malaikat yang benar. Iya. Emang malaikat ngomong apa? Katanya aku hamil. Saudara akan membayangkan, sudah jangan macam-macam. Kalau orang Jawa bilang, jangan kakean pertingsing. Sudah, jangan macam-macam. Diam aja. Dia akan dianggap aneh karena pakai suara dan pembicaraan semacam itu. Jadi Maria pasti tidak bisa ngomong pada mereka. Pada mamanya tidak bisa, pada orang lain. Ini perjumpaan yang terlalu luar biasa, terlalu khusus. Jadi saudara, bagaimana Maria? Puji Tuhan, di antara kalimat yang disampaikan malaikat, Maria mendengar satu password, yaitu Elisabet juga hamil di masa tuanya. Elisabet yang mandul itu dia bisa hamil. Wah, saya akan menemui Elisabet dengan harapan satu-satunya orang bisa mengerti bagaimana kekaguman, kekagetan, keheranan dia adalah Elisabet. Jadi dia bergegas segera untuk ketemu Elisabet. Karena dia tahu ketemu atau bicara dengan orang tuanya tidak mungkin bisa dimengerti. Nah saudara, Maria kemudian pergi ke suatu tempat. Tempat itu kira-kira mana? Nah saudara, seorang komentator menduga tempat itu adalah di selatan. Ini tempat itu kemungkinan di Hebron. Ada tempat Silo, ada Hebron. Hebron ini apa? Hebron adalah kota yang dibangun oleh Kanaan, cucu Nuh. Dan Hebron tempat Abraham pertama kali datang di Kanaan. Dan di Hebron juga Daud diurapi sebagai raja. Dan ada kemungkinan para imam itu diamnya atau tinggalnya di Hebron. Jadi Maria dari Nazaret menuju ke Hebron untuk mengunjungi Elisabet. Nah di Hebron ini dia berharap bisa berinteraksi, bisa curhat dengan apa yang dialami Elisabet. Jadi saudara, dalam perjalanan dia berharap semoga aku ketemu Elisabet. Karena dia mengalami hal yang ajaib seperti halnya aku. Tapi benar atau tidak? Nah saudara, detik-detik dia akan sampai di Hebron, tentu hatinya berdebar-debar. Apakah malaikat kasih tahu Elisabet juga atau tidak? Tapi yang jelas, malaikat kasih tahu aku. Jadi nanti kalau ketemu Elisabet, kira-kira respon dia bagaimana? Apakah dia merasa, hah? Kamu hamil? Masa? Atau malaikat bicara yang benar bahwa Elisabet memang hamil? Wah, ini hal yang mengagetkan. Jadi saudara, dia pergi ke sana,
Dan waktu sampai di sana, Elisabet berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Jadi Maria belum kasih tahu dia hamil. Elisabet berseru, "Diberkatilah buah rahimmu." Nah saudara, kalimat ini kenapa mengagetkan? Perhatikan dengan ucapan malaikat. "Kamu sungguh sangat diberkati di antara para wanita." Jadi apa yang diucapkan malaikat itu diucapkan Elisabet. Maria langsung tahu ini klop. Ini konfirmasi bahwa apa yang dikatakan malaikat benar adanya. Bahwa aku akan hamil. Dan Elisabet juga sedang hamil. Jadi saudara, di dalam momen pertemuan itu hati Maria juga bersyukur sekali karena dia mendapat konfirmasi. Nah saudara, di situ Maria pasti takjub karena Elisabet yang sudah tua, 2 renta itu kok bisa hamil. Jadi dia takjub. Tapi Elisabet juga takjub karena pada waktu Maria datang, bayi di dalam kandungannya bergerak usia 6 bulan. Wah, ini bayi ibu Tuhanku. Jadi dia berseru, berteriak, dan itu menjadikan Maria mendapat konfirmasi. Dan melalui perbincangan itu, kemudian Maria bisa belajar, "Elisabet, jadi kamu tahu saya hamil?" "Iya, saya tahu kamu hamil. Karena bayi di dalamku melonjak bersukacita untuk kedatanganmu. Jadi aku tahu itu bayi ibu Tuhanku. Ini adalah bayi yang akan menjadi pendahulu dari bayimu." Jadi saudara, di situ Maria bisa curhat sepenuh hati kepada Elisabet. Dan Elisabet bisa membimbing bagaimana tahap-tahap di dalam kehamilan. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini? Yang bisa kita pelajari, sebagai anak-anak Tuhan kita punya pengalaman unik, pengalaman khusus yang tidak dimengerti oleh orang-orang non-Kristen. Itu sebabnya kita perlu bisa curhat kepada sesama anak Tuhan, bisa sampaikan. Nah saudara, apakah salah satu masalah terbesar jikalau orang menikah dengan orang non-Kristen? Masalah terbesar adalah orang non-Kristen itu tidak bisa mengerti ketakjuban kita bahwa kita sudah diubah oleh Tuhan. Kita memiliki Kristus dalam hati kita. Orang non-Kristen tidak mengerti. Seorang teman saya dari Fakultas Teknik Unibra, dalam perasaannya dia supaya bisa menikah, dia menikah dengan orang non-Kristen. Setelah menikah, saat dia happy karena punya pasangan hidup, lalu punya anak, dia sampai hari ini terus mengirimkan kalimat-kalimat dari ayat-ayat kitab suci. Seolah-olah dia mau mengungkapkan, "Saya menyesal menikah." Karena dia tidak bisa mengungkapkan isi hati, pengalamannya bersama Tuhan kepada suaminya. Suaminya tidak paham. Nah saudara, itulah sebabnya penting sekali kita mempunyai komunitas yang bisa kita curhat satu sama lain untuk kita bisa mengungkapkan pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Saudara, ada komunitas-komunitas di mana misalnya orang-orang militer yang veteran dari perang, mereka bisa dimengerti oleh orang sesama veteran. Sehingga mereka bisa bersama-sama berjuang di sana untuk menyelesaikan masalah atau saling sharing. Ada orang pecinta buku tertentu, tipe buku tertentu, sehingga mereka bisa nyambung. Kita sebagai anak Tuhan bisa nyambung kepada sama anak Tuhan dan silahkan curhat seperti Maria dengan Elisabet. Nah saudara, mari kita masuk pertanyaan yang ketiga. Di dalam Lukas 1 ayat 43, di sana dikatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Nah, saudara, bagaimana sehingga Elisabet menyebut Maria adalah ibu Tuhanku? Saudara, saya waktu membaca beberapa buku dalam beberapa bulan terakhir ini, saya kaget. Ada buku-buku yang diterbitkan penerbit Kristen, penerbit besar di Jakarta, tapi bukunya isinya menyesatkan. Nah, saya ingat juga waktu saya masih SMA, papa saya membeli buku, judulnya adalah "Di Sini Kutemukan". Puji Tuhan karena bukunya tebal, papa nggak sempat baca, tidak sempat diajarkan pada saya. Sekarang saya baca, saya kaget. Isinya sama sekali tidak benar. Misalnya, cara pemahaman waktu itu tentu berbeda dengan cara pemahaman kita masa kini. Pemahaman waktu itu bisa kita sebut dengan cara pemahaman mitos.
Jadi buku ini dicetak resmi dijual, orang kalau terlanjur baca, oh kisah Maria mengandung itu mitos. Sudah bisa bayangkan betapa hancurnya hati mereka. Karena itu semua cuma mitos-mitos. Di dalam halaman lain, para penulis cerita Alkitab rupanya tidak berminat untuk menyatakan bahwa mujizat memang pernah terjadi. Mereka tidak berminat untuk membuat mujizat, mereka lebih berminat untuk menonjolkan makna mujizat itu saja. Jadi saudara, untung papa saya tidak sempat baca sampai halaman-halaman itu. Waktu saya baca dengan kesiapan mengerti teologi reform, saya tercegah untuk terlanjur lebih parah di sana. Tapi saya jadi waspada. Berapa banyak buku yang muncul semacam ini. Nah saudara, di dalam beberapa tulisan, ada misalnya Sigmund Freud, dia pernah mengungkapkan kalimat yang memojokkan juga. Di sana dia katakan mengenai, saya akan buka ininya. Sigmund Freud, ekspresi konflik psikologis. Mujizat-mujizat itu cuma ekspresi konflik psikologis. Carl Jung, cerita-cerita agama itu cuma simbol. Richard Dawkins, narasi Alkitab itu cuma mitos. Christopher Hitchens, wartawan Inggris USA, kritik terhadap interpretasi literal, itu tidak benar-benar hamil semacam itu. Bertrand Russell, skeptis terhadap cerita-cerita Alkitab. Nah saudara, jadi Anda bisa bayangkan, dengan pengaruh buku-buku itu, orang mulai meragukan Alkitab dan kemudian memandang, ini semua mitos, ini tidak masuk akal. Nah saudara, sekarang pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita mengerti cerita-cerita, kisah-kisah yang menakjubkan ini? Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pergi ke pasar Minggu karena pingin sekali bisa memberitakan Injil. Nah saya tahu kalau hari siang, kesempatan terbaik adalah di bioskop. Karena bioskop itu buka, suasana dingin, bisa duduk-duduk ngobrol dengan orang. Nah ternyata dugaan saya betul. Di situ ada orang duduk sendiri, saya duduk sampingnya, kami ngobrol. Suasana sangat kondusif, sehingga kami bisa berkenalan dan berbincang-bincang. Lalu dalam suasana perbincangan itu dia berkata begini, Bapak kan orang Kristen ya? Iya Pak. Saya mau tanya Pak. Iya Pak, tanya apa? Bapak itu orang Kristen, kok bisa percaya Allah Tritunggal? Itu kan tidak masuk akal Pak. Kok bisa percaya Yesus bangkit dari kematian? Itu kan tidak masuk akal Pak. Kenapa Bapak bisa percaya hal kayak gitu Pak? Nah saudara, itu pertanyaan yang memang bisa menukik tajam dan bisa mengagetkan. Puji Tuhan saya sudah memikirkan dan menggumuli pertanyaan semacam itu. Nah saudara, di dalam pemikiran banyak orang, waktu mereka mengelola pengetahuan di benak mereka, mereka ternyata mengelola hanya dalam beberapa macam. Pertama, pengetahuan itu dimengerti sebagai apa? Pengetahuan dimengerti sebagai pengetahuan yang masuk akal. Nah kalau saya tanyakan masuk akal itu apa, kita akan mengatakan ya logis, ya bisa dimengerti. Atau definisinya, pengetahuan atau informasi adalah fakta yang bisa dijelaskan dengan teori yang sudah ada. Jadi kalau ada orang berkata, Pak saya tadi sebelum masuk ruangan ini ada gelas terguling dari meja jatuh ke bawah. Saya akan mengatakan, oh itu lumrah, itu logis, itu masuk akal. Karena gravitasi membuat gelas itu jatuh. Nah saudara, sebaliknya ada pengetahuan yang tidak masuk akal. Apa tidak masuk akal? Tidak masuk akal, pengetahuan itu bukan fakta, bukan kebenaran, dan bertentangan dengan teori yang sudah ada. Kalau orang berkata, Pak saya tadi loncat dari Monas, jatuh di bawah gak apa-apa loh, saya bisa sambil terbang. Nah Anda katakan, sudah stop ceritanya. Ini pasti cerita yang tidak beres. Karena mana mungkin orang jatuh dan tidak apa-apa. Nah saudara, lalu saya katakan pada orang itu, Pak, menurut Bapak ada masuk akal dan tidak masuk akal. Bapak tahu santet? Saya tahu. Itu Pak, jarum bisa di kepala orang, ada berpuluh-puluh jarum di kepala. Menurut Bapak itu masuk akal atau tidak masuk akal? Wah, dia bingung. Kalau mau dia jawab masuk akal, teori apa yang bisa menjelaskan jarum bisa di kepala orang? Di ronsen bisa puluhan jarum. Atau paku beracun atau paku berkarat di dalam lambung orang. Ini bagaimana menjelaskan secara teori? Tidak bisa.
berarti bukan masuk akal. Tapi dibilang tidak masuk akal, ini fakta. Santet itu fakta. Jadi dia berpikir, dahinya berkerut, lihat kiri, lihat kanan, tangannya bersendah ke Nah, saudara, selama beberapa menit saya tunggu dengan sabar. Lalu kemudian kira-kira 5 menit kemudian dia lihat saya, kepala sedikit agak ditundukkan, seolah-olah mengatakan, saya nyerah deh. Nah, saudara, masalahnya adalah bukan di dalam faktanya. Lalu saya katakan, Pak, Bapak membagi pengetahuan hanya 2 macam, masuk akal dan tidak masuk akal. Jadi ketika ada santet, Bapak bingung, ini masuk kategori mana? Buat kami itu tidak masalah, Pak. Karena kami punya kategori yang ketiga. Nah, dia dengan sikap ingin tahu, dia mendengarkan. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah melampaui akal. Nah, melampaui akal itu artinya apa? Pengetahuan itu fakta atau kebenaran, tapi belum bisa dijelaskan dengan teori yang sudah ada. Itulah melampaui akal. Lalu saya katakan pada orang tersebut, Pak, santet itu melampaui akal. Allah Tritunggal itu melampaui akal. Kristus bangkit dari kematian itu melampaui akal. Nah, saudara, mari kita tidak ke Alkitab dulu. Kita pikirkan, adakah fakta yang begitu luar biasa tapi belum bisa dijelaskan dengan teori? Jangan bicara hal rohani, hal fisik pun kita belum bisa menjelaskan. Bagaimana luasnya alam semesta? Belum ada suatu teori yang bisa menjelaskan luasnya sekian kali sekian. Panjang, lebar kali tinggi, tidak bisa. Berapa jumlah galaksi atau bintang di langit? Belum bisa menjelaskan. Tidak perlu jauh-jauh. Berapa jumlah pasir di bumi? Tidak bisa dijelaskan. Itu fakta, tapi belum bisa dijelaskan. Itulah fakta yang melampaui akal. Juga tidak perlu jauh-jauh. Kenapa kita lahir di Indonesia? Kita tidak mengerti. Itu misteri. Kapan kita mati? Itu misteri. Kenapa papa mama kita adalah pasangan suami istri yang selama ini? Itu misteri. Nah, saudara-saudara, di dunia itu banyak misteri. Nah, misteri-misteri itu adalah fakta, tapi belum bisa dijelaskan dengan teori. Tidak bisa dimasukkan, tidak masuk akal. Itulah melampaui akal. Nah, saudara, menariknya di Alkitab ditulis semacam ini. Sebentar ya. Di Alkitab ditulis tentang firman-Mu adalah kebenaran. Nah, kebenaran hanya di dalam 2 wilayah. Wilayah masuk akal atau wilayah yang melampaui akal. Kebenaran tidak pernah tidak masuk akal. Itu sebabnya waktu kita membaca Alkitab, ada yang kita tidak mengerti, maka kita harus mengatakan, Tuhan, saya tidak mengerti Tuhan. Tetapi dinyatakan oleh firman-Mu, maka saya percaya ini adalah fakta. Ini adalah kebenaran yang melampaui akal. Nah, saudara, Kristus dilahirkan dari seorang gadis, itu melampaui akal. Di situ diungkapkan tentang Roh Kudus di dalam ayat-ayat tadi. Roh Kudus adalah fakta yang melampaui akal. Allah Tritunggal, fakta yang melampaui akal. Nah, saudara, di dalam dunia yang melampaui akal, saya menyingkatnya menjadi suatu istilah yang lebih gampang diingat, suprarasional. Ada suprarasional yang jahat, yaitu kuasa setan, santet, dan sebagainya. Ada suprarasional yang baik, yaitu Allah Tritunggal dan segala hal di dalamnya. Saudara-saudara, manusia dibanding bumi begitu kecil. Bumi dibanding alam semesta begitu kecil. Apalagi alam semesta dibanding benak manusia. Maka mari kita sadar, Tuhan, ilmu pengetahuan baru berkembang 250 tahun terakhir. Jikalau saya belum mengerti, tolong Tuhan, saya percaya apa yang dinyatakan oleh Alkitab menjadi suatu pegangan di dalam hidup saya. Nah, mungkin kita bertanya, Pak, kalau ternyata suprarasional itu melampaui akal, bagaimana kita bisa memegangnya? Kalau rasional, kita bisa memegangnya dengan rasio, dengan akal, dengan pemikiran, dengan nalar, dengan logika. Kalau melampaui akal, suprarasional, bagaimana kita bisa memegangnya, Pak? Ada fakta gadis bisa hamil. Ada fakta Allah Tritunggal. Ada fakta Allah bisa terbelah. Ada Kristus bangkit dari kematian. Nah, saudara, puji Tuhan. Tuhan sudah memberikan fitur di dalam jiwa kita untuk memegang kenyataan ini. Apa itu? Iman. Nah, saudara, kalau perhatikan ayat terakhir, Anda akan menyadari signifikansinya. Di dalam ayat terakhir disebutkan, berbahagialah ia yang percaya
bahwa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, apa fitur dalam jiwa kita yang bisa memegang sekalipun kita belum mengerti? Iman. Nah saudara, apa yang dikatakan Alkitab? Jikalau kita tidak mengerti, mari kita tidak mengatakan, itu mitos, itu omong kosong, itu cuma ekspresi, simbol. Mari kita mengatakan, apa yang dikatakan Alkitab adalah benar dari Allah. Jikalau saya belum mengerti, Tuhan tolong saya percaya kepadamu apa yang dikatakan. Saudara, waktu saya diberikan tema tentang hal yang mustahil ini, maka di dalam pikiran manusia, inilah kemustahilan. Kemustahilan itu apa? Belum bisa dijelaskan dengan teori yang sudah ada, tetapi dinyatakan oleh Alkitab, maka kita menerima sebagai kebenaran. Bisakah kita menerima? Bisa. Karena Tuhan memberikan fitur iman, fitur percaya untuk kita bisa memegang kebenaran itu. Nah, saudara, muncul pertanyaan semacam ini. Apakah Maria bisa menjadi pengantara dalam iman keselamatan atau doa kita kepada Allah? Jawabannya tidak. Karena di dalam kitab Timotius sudah disebutkan, Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi saudara, mari kita berdoa di dalam Yesus, mari kita berpengantara Yesus saja sebagai satu-satunya pengantara yang esa dan bukan melalui Maria. Nah, saudara, inilah yang kita bisa pikirkan di dalam Lukas 1 ayat 39-45. Maria ibu Tuhanku, siapa dia? Gadis desa biasa, seperti halnya tokoh-tokoh di atasnya. Dan Lukas menulis sampai ujungnya adalah Adam. Siapa Adam? Tanah liat yang dibentuk Tuhan, diberi gambar rupa Allah yang jatuh dalam dosa. Saudara, mengapa dia bertemu Elizabeth? Supaya dia bisa mencurahkan isi hati kepada orang yang sama-sama mengerti seperasaan, sehati dengan dia. Dan bagaimana kita memahami Maria ini? Kita memahami meskipun kita belum mengerti bagaimana seorang gadis bisa hamil. Karena dikatakan oleh Alkitab, kita percaya ini benar. Saudara, izinkan saya mengajukan 2 pertanyaan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, dalam hal apa Anda ingin mengikuti teladan Maria? Dalam hal apa Anda ingin mengikuti teladan Maria? Dia tiba-tiba saja mendapat berita dia akan menjalankan misi Tuhan yang hebat, yang mulia, yang penting. Pertanyaan kedua, kepada Elizabeth, siapakah Anda akan sharing berita Anda atau pergumulan Anda atau kesulitan Anda? Saudara, saya ingat ada 3 orang keluarga mengutus anaknya ke Jerman. Sayang dia belum mengerti tentang macam pengetahuan. Begitu sampai Jerman, papa mamanya bayangkan dia akan studi lanjut dengan bagus. Sampai di sana dia olok-olok. Kok kamu percaya ada gadis hamil? Emang bisa diteorikan? Itu mah tidak masuk akal. Loh, kok kamu percaya Allah? Emang bisa dibuktikan? Itu mah tidak masuk akal. Loh, kamu kok percaya Kristus bangkit dari kematian? Itu mah gak bisa dibuktikan. Itu tidak masuk akal. 3 anak remaja yang sekarang kuliah di Jerman itu tidak sadar ada kategori lagi yaitu melampaui akal. Mereka hanya sadar, iya, ini tidak masuk akal. Kenapa aku konyol sekali? 3 orang ini kembali menjadi ateis. Hati saya sedih sekali. 3 anak teman saya hanya karena tidak menyadari ada kategori melampaui akal. Mereka sekarang menjadi ateis dan merasa bangga. Betapa bodohnya orang-orang Kristen. Bisa percaya yang begitu konyol. Nah saudara, di dalam perjanjian baru, percaya kebangkitan Kristus dianggap kebodohan. Percaya ada gadis hamil kebodohan. Tetapi kebodohan semacam ini kebodohan dari Allah yang jikalau kita beriman, bahkan kepada Kristus yang mati dan bangkit, hidup kita akan diubah, diperbarui. Akan menutup dengan satu adegan yang saya merasa terharu. Pada waktu Elizabeth bertemu dengan Maria. Elizabeth mengakhiri masa malunya, masa aibnya karena dia sekarang mengandung. Detik yang sama, Maria mengawali masa aibnya. 2 orang mendapat anugerah,
Tetapi pada saat yang sama yang selalu bersyukur luar biasa. Yang satu akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Anugerah Tuhan kadang-kadang di dalam bentuk yang kita tidak menduganya. Siapkah kita? Jikalau Tuhan berikan anugerah dan ternyata hidup kita mengalami kesulitan yang dipimpin oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Saya memberikan kesempatan pada setiap diri kita untuk tenang di dalam hati masing-masing. Mari kita bersyukur karena ada pengertian yang melampaui akal. Hal-hal yang mustahil itu bisa kita pegang dengan kepercayaan. Dan iman kita bertahan melampaui masa-masa yang akan datang. Kita bagikan pengertian ini kepada anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita. Sehingga mereka tidak digoncangkan. Silakan bersyukur di dalam hati. Silakan bertekad. Silakan memohon kekuatan dari Tuhan. Maria adalah ibu Tuhanku. Hal yang nampaknya mustahil. Tetapi fakta dan benar-benar terjadi. Bapa kami yang di surga, kami mengaku pikiran kami terbatas, pengetahuan kami terbatas, pengalaman kami terbatas. Tetapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Bijaksana-Mu melampaui pikiran kami. Oh Tuhan, ketika kami belajar firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami beriman bahwa apa yang dikatakan firman-Mu adalah firman Allah yang benar, sekalipun kadang-kadang kami belum mengertinya. Dan kiranya Tuhan melalui Roh Kudus setahap demi setahap membuat kami paham bahwa apa yang dikatakan Alkitab benar adanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekalipun itu tidak bisa kami mengerti. Tetapi kami percaya itu melampaui akal dan Tuhan bisa berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya serahkan. Jemaat kami bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Manusia, pihak
Petunjuk hidup baru akan kita baca bersama-sama yang akan menuntun kita sepanjang 1 minggu ini. Terambil dari Lukas 1 ayat 45. Mari kita membaca bersama-sama. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Pendar lampu kecil-kecil tampak beradu menjadi satu. Bertautan erat, berlomba memancarkan cahaya. Pohon Natal yang sama dengan tahun-tahun yang lalu mengingatkan Sang Juru Selamatku telah tiba. Yesus, akhirnya kau datang juga. Kabar lahirmu membawa kebahagiaan di dunia. Meskipun kelahiranmu sangat sederhana, namun tetap menjadi Natal yang terindah untukku. Biarlah Natal yang terindah dalam hidup kita adalah ketika kita bertemu dengan Yesus. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Saat terindah di dalam hidup kita adalah saat kita mengenal Yesus Kristus. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu,
merupakan hal yang terindah, walaupun di dalamnya ada berbagai kemustahilan yang terjadi. Namun kami diingatkan bahwa ada hal-hal yang melampaui kemampuan nalar pikir manusia, di mana ada hal yang bersifat supra-rasional, melampaui pengertian manusia. Dan ketika kami menerimanya, iman yang di dalamnya ada misteri yang tidak mungkin terjelaskan oleh kealamian pikiran kami. Tetapi ketika kami menerimanya, itulah yang terindah bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan pernah datang berinkarnasi pada satu masa, dan melaluinya lah jalan keselamatan itu boleh terbuka, pintu surga boleh dibukakan bagi kami umat tebusan-Mu. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk meresponinya dengan tepat. Bukan sekadar bersuka cita dan menikmatinya sendirian, tetapi ada banyak orang yang sesungguhnya membutuhkan dan mencari-cari pengharapan. Ada banyak orang yang membutuhkan berita Natal, supaya berita sukacita itu tersampaikan ke puncak-puncak gunung, ke dasar-dasar lembah. Sehingga berita Natal, di dalamnya ada keselamatan, boleh terberitakan ke setiap pelosok, boleh disampaikan ke setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kami untuk ada di sekitarnya. Tolong kami ya Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, pemberita-pemberita Injil, bukan hanya melalui karya, tetapi juga melalui kata yang di dalamnya ada teladan Tuhan yang telah kami kerjakan dan terus akan kami kerjakan dengan setia. Tolong kami Tuhan, agar Natal tidak sekadar menjadi sebuah ritual tahunan, tapi ada satu pendalaman akan makna Natal yang sejati. Dan biarlah melalui Natal tahun ini, hidup kami lebih digairahkan, lebih disemangati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar ada banyak tantangan dan godaan yang akan mencoba menarik kami menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan terus tinggal tetap, dan kami boleh terus nikmati, kami terus dalami, dan kami terus bagikan kepada orang-orang di sekitar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, usai sudah ibadah Natal, malam Natal kita akan kembali kepada kehidupan keseharian kita. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Natal, dan penyertaan pertolongan tuntunan Allah Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai sepanjang segala masa. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 Amin. Jemaat dipersilakan duduk mengambil waktu teduh pribadi. Amin. Shalom. Selamat hari Natal. Ya. Izinkan saya bertanya, tadi saya ada melihat wajah-wajah baru juga, ya mungkin ada saudara, keluarga ya yang hadir. Tadi teman paduan suara di sebelah saya bilang, ada mami saya datang, ada adik saya datang, ada tante saya datang dari
Kalimantan Tengah, luar biasa ya. Yang baru pertama hadir beribadah, boleh angkat tangan mungkin saudara dari daerah-daerah lain. Ya, ini kayaknya yang dari Kalimantan Tengah ya Bu, Pak. Ya luar biasa, senang sekali sukacita Natal bersama karena anaknya Natalan tidak pulang kampung, akhirnya keluarga besar yang nyusul anaknya ke Jakarta, luar biasa. Ya merayakan Natal bersama-sama dengan kita di tempat ini. Selamat hari Minggu, selamat malam Natal, Tuhan Yesus memberkati. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhi